Selamat pagi Kula Barataan. Kayak apa kabar Buhan Pian? Mudahan Pian sehat seberataan. Kami hadir di hadapan Pian Barataan dalam Berita Kalimantan Selatan bersama Ulun Muhammad Dafa Saputra. Sejumlah berita menarik dan informasi aktual akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir setinggi 1,5 meter menerjang permukiman di Martapura, Kabupaten Banjar. Kebakaran meludeskan gedung Madrasah Sanawiyah Bina Taqwa di Pulau Promo, Banjarmasin. Dua dari 4 pelaku begal di Kota Banjarbaru ditangkap polisi. Warga panik dan histeris ketika banjir setinggi 1,5 meter menerjang permukiman di Kompleks Megatama, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Minggu malam. Banjir yang datang secara tiba-tiba tersebut merendam puluhan rumah yang dihuni sekitar 150 jiwa. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Banjar langsung dikerahkan untuk mengevakuasi para warga. Dengan dibantu relawan dan menggunakan perahu karet, petugas mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Warga mengatakan banjir datang dengan cepat sehingga tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Terkait dengan banjir ini tadi naiknya seperti apa? Naik air cepat atau gimana? Naiknya cepat, hujannya deras sama anginnya. Tinggi. Untuk di rumah sendiri seperti apa? Apakah perabotan nggak? Udah nggak bisa diselamatkan lagi. Berarti habis lah? Habis tenggelam. Kalau yang terendam sekitar 50 buah rumah. Jumlah masyarakat yang dievakuasi sekitar 150 orang. 150 orang. Untuk ketinggian air berapa tinggi? Ketinggian air kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Banjir yang menerjang permukiman di Kompleks Megatama, Martapura ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 jam. Air telah berangsur surut. Banjir disebabkan oleh tingginya curah hujan dan kiriman dari sejumlah wilayah Kabupaten Banjar. Mada Al-Madani dan Dedi Junaidi melaporkan dari Kabupaten Banjar. Banjir setinggi 1,5 meter yang menerjang permukiman warga di Kompleks Megatama, Martapura, Kabupaten Banjar telah surut Senin pagi. Para warga yang sebelumnya dievakuasi memutuskan kembali ke rumah untuk memeriksa barang-barang mereka. Tampak sebagian warga langsung membersihkan rumah mereka dari lumpur sisa-sisa banjir. Tak hanya itu, warga juga memeriksa dan membersihkan kendaraan bermotor hingga perabotan rumah tangga dan peralatan elektronik. Menurut warga, banjir datang tiba-tiba sehingga tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Warga pun mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah karena banyak barang yang rusak akibat banjir. Banjirnya kurang lebih mulai jam 6 sore sampai jam 12 kan masih kita bersih. Apa yang surut sudah sampai jam 2 baru surut Pak ya? baru surut ya. Ini Pak, untuk barang-barang semua selamat nggak Pak? Ada yang selamatkan nggak? Ada sekali selamat kan, semua barang-barang itu kan tinggalan kan rusakan banyak. Apa aja Pak yang rusak kayak motor gimana Pak? Motor Pak, kendaraan Pak? Kendaraan kan tinggalan,
Tenggelam Pak ya? Kecepatannya Air itu ya? air naik tuh. Tinggi. Selain itu Pak, alat elektronik seperti apa Pak? Kulkas apa-apa. Rusak semua Pak lah. Sampai Bang, cepat banjirnya naiknya. Berarti banyak kerugian Pak lah Ya, karena banyak, banjir. ya. Berapa kira-kira Pak kalau ditaksir Pak? Ada sampai puluhan juta lah Pak? Atau juta-jutaan Pak? Kalau sudah yang dulunya tuh kan kita banyak kulkas, mesin cuci, banyak macam-macam, hampir parah puluhan juta. Sebelumnya banjir bah setinggi 1,5 meter menerjang permukiman ini pada Minggu malam. Banjir yang datang secara tiba-tiba tersebut merendam sedikitnya 50 rumah yang dihuni sekitar 150 jiwa. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Seluruh warga berhasil dievakuasi petugas ke tempat yang lebih tinggi. Banjir disebabkan oleh tingginya curah hujan dan kiriman dari sejumlah wilayah Kabupaten Banjar. Mada Almadani dan Dedi Junaidi melaporkan dari Kabupaten Banjar. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mendirikan dapur umum untuk korban banjir di sejumlah kecamatan, salah satunya di Kecamatan Kurau. Dapur umum ini telah didirikan sejak beberapa hari lalu untuk menyiapkan makanan bagi korban banjir. Dengan melibatkan puluhan tenaga relawan, dapur umum ini menyiapkan sebanyak 6.000 nasi bungkus perharinya. Ribuan nasi bungkus tersebut disalurkan kepada para korban banjir di Kecamatan Kurau. Dapur umum kita buka, dapur umum yang besar induk itu ada 2, yaitu di Kecamatan Kurau ini di posisi ada di kantor Kecamatan Kurau, dan yang satu di halaman kantor Kecamatan Bati-Bati. Di Kecamatan Bati-Bati ini personilnya yang buka dapur umum adalah langsung ditangani oleh kawan-kawan Tagana dan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Sementara dengan keterbatasan personil dapur umum yang ada di Kecamatan Kurau ini kita minta bantuan dari provinsi, dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Ini kemarin untuk dapur umum yang ada di Kurau dari hari pertama dan ini menginjak hari keempat, ini awalnya semua logistik itu dari provinsi, tetapi karena logistik dari provinsi sudah habis, sementara kondisi banjir masih terus berlanjut. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, ada 6 desa di Kecamatan Kurau yang terendam banjir, yakni Desa Kurau, Padang Luas, Handil Nagara, Kali Besar, Tambak Sarina, dan Desa Serikandi. Banjir di 6 desa tersebut sudah terjadi sejak sepekan lalu dan merendam 1.495 rumah yang dihuni oleh 4.360 jiwa. Basuki Rahmat dan Dedi Junaidi melaporkan dari Kabupaten Tanah Laut. Cari kultur juga.